Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali di channel kami. Untuk kali ini saya buatkan video setelah finishing dan trik dan tip-tip tentang penyelesaian folding gap. Ini untuk kunci, jangan terlalu banyak mengurangi ketinggiannya ya teman-teman. Nah, tingginya ini jangan dikurangi, kadang ada yang sampai setengah senti dipotong ya. Itu sangat berbahaya karena waktu diangkat ke atas dia bisa terbuka. Jadi biarkan panjang seperti ini, hanya saja di bagian kalau dia tidak mau mengait, dia digerenda di tengahnya ya. Nah, seperti itu kita perluas jarak kaitnya, namun ketinggiannya tetap ya standar. Dan untuk pinggir-pinggirnya serta di atasnya itu bisa dikurangi agar lebih mudah masuknya. Kalau agak melengseng dia masih tetap terarah ya, namun ketinggian pelatuknya jangan sampai dikurangi. Dan di balik kunci ini harus kita double ya teman-teman, walaupun sudah kita las pada platnya, namun harus kita beri dobelan menggunakan cuk atau sebangsa plat agar dia lebih kuat ya teman-teman. Kadang-kadang waktu penyetelan dia dipukul-pukul jadi retak lasnya ya. Jadi di baliknya ini harus kita double dengan menggunakan cuk. Jadi biarkan tinggi seperti standarnya ya. Jadi kalau kita potong di sini kan jadi setengah senti, nanti itu di gojrek pegangan pintunya bisa kebuka. Nah, ini kita tes dulu ya teman-teman. Kalau finishing memang rata-rata saya yang sebagai basisnya ya, untuk terakhir untuk pengecekan. Nah, ini sebagai cobanya ya teman-teman, karena masih di relnya masih terdapat banyak cat, makanya agak ini. Jadi kita cek ulang. Yang penting penguncian waktu digojrek-gojrek itu tidak akan lepas teman-teman, walaupun kita angkat-angkat dia tidak akan lepas kalau pelatuknya tidak dikurangi ketinggiannya ya, kalau dikurangi ketinggian bawah. Dan untuk biasakan sebenarnya kalau mengunci itu kuncinya dibiarkan di luar. Jadi seandainya ruangan tertutup kita masih bisa masuk ya teman-teman, karena kalau dari dalam itu ada serep pembuka kunci kalau kuncinya hilang. Nah, ini setelah kita uji dia sudah bagus. Ini kita terangkan kepada pemilik rumah ini ya, pemilik bangunan. Jadi bagaimana cara menutup yang benar, cara membuka yang benar, serta jika sudah terjadi agak berat ya, itu saatnya memberi minyak, dan dimana saja yang perlu kita minyaki itu kita jelaskan kepada orangnya ya. Jadi di sini di ujung-ujungnya silangan itu yang harus kita terangkan ya teman-teman, sama roda, di rodanya, di relnya ya. Rel ini karena di kanan kiri ini bergesekan, dan rodanya supaya licin ya. Dan di ujung-ujung silangan ini seperti ini ya, bagian atas bagian bawah itu yang terlalu ngepres pukulannya. Kalau untuk yang tengah masih longgar. Juga di bagian ini kalau sudah lama ya, jadi di bagian join tempat masuknya ini plat daun atau di depan plat daun ya teman-teman.
Ini kita terangkan cara membuka ekstra juga kepada pemiliknya ya teman-teman. Dan seringkali kunci ya teman-teman itu mereka salah arah, kadang-kadang dipaksa ke arah kiri seperti membuka pintu gitu ya, pintu biasa. Namun kalau folding gate ini membukanya ke arah lawan dari ini ya teman-teman, lawan dari pintu yang ada kuncinya. Jadi misalnya dia dipasang di kiri, berarti membukanya ke kanan. Itu harus kita terangkan, karena saya sering kadang-kadang dapat laporan kuncinya patah katanya. Saya tanya, ternyata ini terlalu kuat membukanya ke arah kiri. Nah ini ya teman-teman, pengganti tusuk kondenya ekstra. Jadi harus ini ya teman, harus dikasih ring besi, jangan di plastiknya. Kalau plastik bisa pecah. Jadi ring topinya itu harus positif menggunakan ring besi. Jadi waktu ditumburkan seperti itu, ring plastiknya tidak pecah ya teman-teman. Nah ini pengganti tusuk konde dari pintu ekstra, tusuk konde atau tusuk pembatas pintu ekstra. Memang ini lebih aman dari dari menusuk bagian daun ya teman-teman. Kadang-kadang kalau salah ukuran dia bisa menusuk daun waktu penutupan. Jadi kita diganti dengan paku keling bisa, ataupun ya yang jelas paku keling ya teman-teman. Ini lebih simpel, hanya saja perlu diperhatikan ring topinya dikasih ring besi ya, biar nggak pecah. Nah untuk di atas, rel atas itu diminyaki. Dan untuk kait pengunci seperti ini teman-teman, dia lurus dengan lubang di plat kunci ya, dan di belakangnya kita kasih penahan seperti ini, atau bisa juga di UNP nomor 2 kita beri cuk seperti ini. Yang penting dia bisa lurus dengan lubang yang ada pada plat kunci di sebelah sana. Jadi saat kita buka penuh dia bisa pas lubangnya. Untuk penguncian ini selalu diberi minyak ya teman-teman, jadi lebih mudah masuknya, di oli atau sebangsa minyak lainnya. Ini kalau buka tutup, nah ini untuk pengaman supaya tidak dijejelin ini ya, lidi sama anak-anak kecil kadang-kadang, atau tidak digembok serep. Dan harus kita jelaskan pula kepada pemilik ruko ini, sebaiknya selalu gunakan gembok ya, dijelaskan selalu menggunakan gembok itu sebagai pengaman handle. Jadi untuk handle stainless ini yang bekas-bekas cat kita bersihkan teman-teman. Cara nutupnya sebaiknya jangan pada pegangan seperti ini, untuk keawetannya ya, jangka panjangnya bisa sih bisa, cuman lebih awetnya kalau kita pegang di bagian ini ya teman-teman. Dijelaskan kepada mereka supaya buka tutupnya itu mendorong bagian belakang, tidak pada bagian tangan, pegangan tangan. Sebenarnya bisa, namun kadang-kadang kalau sudah lama itu dia akan cekik ya, kadang-kadang agak melengseng gitu. Kalau masih baru-baru gini masih enak ya. Hanya saja kalau dari luar kita dorong daunnya ya, yang di nomor 1 itu. Dan untuk peminyakan jangan lupa selalu diberi peringatan kepada mereka ya. Nah kalau kadung seret dipaksa itu merusak yang lain. Jadi bagian join, bagian pertemuan daun
daun kiri dengan daun kanan itu sebaiknya diberi minyak. Dan untuk pemasangan awal ini biasanya kami congkel ya teman-teman, agak diangkat, jadi tidak mutlak nunggu terima di bawah seperti ini, tapi agak dicongkel. Tapi jangan terlalu congkel juga ya teman-teman, nanti kecekik juga ujung-ujungnya deh. Pokoknya sedapatnya kerataan. Nah, bukanya pun kalau bisa didorong, tidak menarik pada ini ya, pada pegangan pintu. Tetap bisa, hanya kami sarankan supaya awet, didorong pada sisi pertemuan kuncinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau ada pengalaman lain dari para senior dan sahabat-sahabat dari folding gate lainnya, kami dengan senang hati mendapat masukan dari Anda. Juga buat yang pemula, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Tidak lupa-lupanya mengingatkan tetap semangat dalam berkarya. Terima kasih.